Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kita diperjumpakan pagi ini oleh Tuhan dalam kemurahan-Nya. Dan inilah yang membuat kita untuk selalu merindukan firman Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Segala ruang dan waktu diberikannya kepada kita. Bahkan napas hidup kita diberikannya. Olehnya itu kita akan membuka firman Tuhan, lebih menguatkan kita pagi ini. Dan kita berdoa sebelum mendengar. Tuhan Allah, terpujilah Engkau yang memberi kesempatan kami untuk membuka firman Tuhan dan membacanya dan merenungkannya, yang menjadi bahagian hidup kami hari ini dan seterusnya. Kami siap Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampunilah kami, sebab kami bersyukur pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita Dia Pasti Datang. Wahyu 22 ayat 12 sampai 16 bacaan kita. Mari kita dengar Wahyu 22 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita Dia Pasti Datang. Tema ini sebenarnya tidak perlu bagi kita. Dan namun demikian kita dapat melihat ini dan sudah pasti Dia datang. Dia sudah pasti datang. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita siap menyambut kedatangannya? Bagaimana selama kita hidup? Apakah kita menggambarkan kehidupan ini bahwa kita adalah orang yang siap menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua? Itu yang persoalannya. Jadi tema ini menggiring kita atau membawa kita pada koreksi hidup. Jadi Dia pasti datang ya. Bagaimana kita? Apakah kita sudah siap? Sebab ada dikatakan di sini dalam bacaan kita bahwa disampaikan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang menjadi persoalannya bagaimana sikap hidup kita selama ini. Dia pasti datang dan bagaimana kita, sisi kita yang dapat kelihatan. Kalau sisi Allah, Dia datang pasti. Dan sisi kita yang menanti, apakah kita siap? Sebab di sini dalam bacaan kita menggambarkan bahwa apakah kita melakukan pekerjaan yang ditugaskannya kepada kita selama ini. Itu ayat 12 ya.
Dan dia menjanjikan upah bagi hamba-hamba yang setia, yang taat kepadanya. Nah, bagi yang taat itu akan tinggal di luar seperti yang dilakukan dalam ayat 15. Dan ini bagi kita saudara-saudara sangat penting, bahwa apakah kita benar-benar menginginkan Tuhan datang kembali hari ini atau dan seterusnya. Apakah kita mengindahkan kedatangannya? Ini menjadi persoalan kita. Dan itu tema mengajak kita untuk mengoreksi hidup kita selama ini. Apakah kita akan kecewa dan rencana kita akan berantakan? Nah, saudara-saudara, jadi tema ini mendorong kita sebenarnya untuk mengingat kembali bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dan itu sudah pasti dan itu disampaikan. Yang menjadi persoalan, apakah kita sudah siap? Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita tidak mengabaikan hidup kita semau kita atau kita cuek dengan keadaan masa akan datang. Sehingga ketika Yesus datang kita kasak kusuk untuk membenahi diri kita. Apa kita sudah berkenan kepadanya atau kita masuk golongan yang dikatakan di dalam sini, orang pendusta, pembunuh, penyembah berhala, dan mencintai dusta. Dan ini orang-orang yang tidak dapat masuk. Dan orang-orang ini akan tinggal di luar. Itu dikatakan dalam ayat 15. Dan ini menjadi gambaran kita saudara-saudara. Kalau tema kita dia pasti datang, ia pasti datang. Persoalannya apakah hidup kita seperti yang digambarkan dalam ayat 15? Atau kita adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Melakukan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan menjanjikan upah bagi hamba-hamba yang setia, yang taat kepadanya. Dan ketaatan itu sangat penting. Seperti bangsa Israel ya, menuju tanah perjanjian itu ketaatan itu sangat penting. Sekalipun perjalanan itu susah, berat, penuh dengan dinamika hidup, penuh warna-warni kehidupan, liku-liku kehidupan. Tapi yang dicari oleh Yesus adalah orang yang setia, yang taat, yang menjalankan tugas dan perintah Tuhan senantiasa. Sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, dia melakukan apa yang harus ia lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya sudah ada sejak dulu kala dan akan datang untuk menghampiri kita dalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita setiap hari, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan bagi sesama kami, bagi sesama kita. Apakah saya sudah memaafkan? Apakah saya harus bertengkar? Apakah saya harus berselisih dengan orang lain sampai mati kita berselisih dengan orang lain? Ini yang perlu dipikirkan saudara-saudara. Karena itu kita kembalikan. Dan minggu tanggal 5 kita akan perjamuan kudus. Memasuki minggu Apen kita perlu ada pengakuan yang kudus kepada Allah. Bahwa selama 1 tahun kita sering tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepada kita. Sebab saudara-saudara, Yesus menjanjikan upah bagi hamba-hamba yang setia, yang taat kepadanya. Itu dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kita dapat jumpai di situ. Yang kedua, apakah Anda benar-benar mungkin menginginkan Tuhan datang kembali
menghampiri hidup kita. Nah, sebagaimana tema hari Minggu, penyelamatanmu sudah dekat. Kalau penyelamatanmu sudah dekat, maka kita harus berbenah diri, mengisi hidup kita sedemikian dalam ketaatan kepadanya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan yang utama dan pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan yang utama dan pertama, maka kita melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi kita di dunia, memberitakan Injil bagi semua orang, termasuk di mana kita berada saat ini. Amin, saudara-saudara, bahwa Dia pasti datang mengingatkan kita kepada Tuhan, bahwa hidup harus memperhatikan akan kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sesungguhnya kami yakin Engkau akan datang. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, gerakan hati dan pikiran kami untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami buat semua orang. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selalulah fokus kepada kehidupan yang kekal. Immanuel, selamat beraktivitas.